Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai materi pengayaan kita ya. Nah, ini sebenarnya bukan pengayaan ya. Untuk lebih tepatnya, kalau ibu sebut ini merupakan penugasan ya. Penugasan untuk kalian yang mau memperbaiki nilai di kelas 10 dan 11 ya. Nah, sengaja ibu ambil materi ini karena ini merupakan materi dasar atau konsep dasar yang harus kalian pelajari jika kalian mempelajari ilmu kimia lebih lanjut ya, terutama untuk kalian yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi ya. Oke, kita mulai saja ya dengan materi kita, yaitu konsep mol dengan lambang N. Nah, mol itu adalah penyebutan jumlah zat ya dalam reaksi kimia. Nah, mol ini diambil atau mol ini itu adalah untuk menyederhanakan penyebutan jumlah zat kimia ya. Jadi mol ini sama halnya dengan lusin kalau dalam keseharian kita ya. Seperti satu lusin gelas itu berarti jumlahnya ada 12 buah gelas ya. Jadi daripada kita membilang 12 buah gelas itu terlalu panjang, maka dipermudahlah atau disederhanakanlah menjadi satu lusin gelas. Nah, seperti itu juga jumlah mol ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, jumlah zat ya itu molekul zat atau atom itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Karena kenapa? Karena atom itu atau partikel itu sangatlah kecil. Jadi kalau kita lihat air ini ya, ini kan kurang lebih ada 100 mili ya ini. Nah, 100 mili itu jumlah partikelnya itu sangat banyak sekali ya. Jangankan 100 mili, satu tetes saja itu jumlah partikelnya sudah sangat banyak. Nah, yang disebut dengan 1 mol zat itu adalah jumlah zat jika partikelnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan Avogadro ya. Nah, kebayang tidak jumlah zat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau kita tuliskan ya, jadi seperti ini nih. 6, ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, seperti ini nih. Jadi sejumlah ini ya, jika partikelnya sejumlah ini itu dikatakan 1 mol zat ya. Nah, itu dia konsep dasar mol ya. Jadi mol itu digunakan untuk menyederhanakan penyebutan jumlah zat kimia ya. Nah, rumus mol itu adalah M per mR, di mana N adalah mol, M itu massa dalam satuan gram, dan mR itu merupakan massa molekul relatif zat. Lalu rumus selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah rumus molaritas ya. Molaritas itu sama dengan N per V, di mana M adalah molaritas, satuannya molar, dan N adalah mol dan V adalah volume dalam satuan liter. Nah, ini kenapa harus kalian kuasai? Karena kebanyakan reaksi kimia itu terjadi dalam bentuk larutan ya. Nah, jadi pengukuran jumlah zatnya kalau larutan itu menggunakan satuan molaritas atau molar. Oke, coba kita lihat contoh soal yang pertama ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Hitung berapakah mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa. Rumus glukosa itu C6H12O6. Diketahui ARC adalah 12, O16 serta H itu sama dengan 1. Nah, tadi rumusnya
untuk menentukan jumlah mol itu adalah massa ya. Jadi di sini massa ya, yang ini massa dibagi mr ya. Nah, massanya di sini sudah ada, yaitu 6 gram glukosa yang ini ya. 6 gram. Lalu mr-nya dicari dengan rumus AR dikalikan dengan indeksnya ya, seperti yang ini. C indeksnya adalah 6, berarti 6 dikali ARC, 6 kali 12 ya. Lalu dijumlahkan dengan H, ini jumlahnya 12, berarti 12 kali H itu 1, AR-nya berarti 12 kali 1, dijumlahkan dengan O-nya 6, indeksnya 6 ya, berarti dikali ARO, yaitu 16. Berarti 6 kali 16. Nah, ini dijumlahkan semua ya. Jadi 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16. Itu sama dengan 180. Jadi jumlah molnya sama dengan massa per mr. Berarti 6 gram dibagi 180 gram per mol. Ini satuan mr ya. Jadi pokoknya massa per mr itu sama dengan 6 per 180. Jadi hasilnya adalah 0,033 mol. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua ya. Contoh soalnya seperti ini. Massa untuk 0,1 mol urea, ini rumus urea ya, CONH 22 kali adalah, nah ini yang ditanyakan massanya ya. Tadi rumus dasarnya itu N sama dengan M per MR ya, yang ini. Nah, maka untuk mencari M, iya, sebentar sayang. Ya, maka untuk mencari M itu N kali MR ya, karena untuk mencari M, biar M-nya sendiri, maka MR-nya harus dipindah ruas. Yang namanya pindah ruas, kalau tadinya bagi, kalau pindah ruas jadi kali. Jadi MR-nya ini akan kalau pindah ke sini jadi kali. Jadi N kali MR ya. Nah, sehingga untuk soal yang tadi kita hitung dulu MR CONH 22 kali. C-nya 1 berarti 12 ya, karena AR-nya 1, karena ARC itu 12. Lalu O-nya itu 1 berarti tambah 16. Lalu N-nya ini 2. Karena ini ada dalam kurung ya, berarti ini kali. Ini 1 kali 2, 2. Berarti 2 kali ARN, 2 kali 14. Ditambah H-nya ini 2 kali 2, 4. Berarti 4 kali ARH, yaitu 1 ya. 4 kali 1. Nah, ini setelah dijumlahkan hasilnya 60. Maka massanya, massa urea atau M di sini G ya. G itu maksudnya gram urea. Massa itu sama dengan N kali MR. N-nya tadi di sini di dalam soal ada 0,1 dikali MR-nya 60. Sehingga hasilnya adalah 6 gram. Nah, seperti itu. Oke, kita ke konsep yang kedua, yaitu molaritas ya, yang ini. Kita lihat contoh soalnya. Iya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan molaritas dari pelarutan NaOH sebanyak 4 mol ke dalam 2000 ml Aquades. Nah, 4 mol ini berarti molnya ya. Lalu 2000 ml itu berarti volumenya. Nah, tadi untuk menghitung molaritas itu sama dengan N per V atau mol per volume, dan volumenya itu dalam satuan liter ya. Maka untuk menjawab soal yang tadi, yang ini ya, itu akan seperti ini. Jadi N-nya 4 mol, lalu V-nya 2000 ml itu diubah ke dalam satuan liter atau 2 liter. Jadi M sama dengan N per V berarti 4 mol per 2 liter. Maka molaritasnya adalah 2 mol per liter atau 2 molar ya. Nah, oke, satu lagi contoh soalnya. Hitunglah molaritas larutan yang terjadi jika 24 gram MgSO4 dilarutkan ke dalam 400
gram air. Nah, MrMgSO4 ini adalah 120 gram per mol ya. Nah, kalau ada gram ya dalam kimia itu, kalau ada gram itu kita langsung cari molnya. Molnya dicari dengan cara memasukkan ke dalam rumus yang tadi ya, yaitu M per ml. M itu gramnya atau masanya ya, lalu mr-nya harus kita cari dulu kalau tidak ada. Tapi karena ini sudah ada di sini mr-nya, maka langsung saja mol itu sama dengan 24, gramnya 24 ya, dibagi 120. Jadi hasilnya 0,2 mol. Nah, lalu ini 400 gram air. Nah, yang kita butuhkan untuk mencari molalitas itu adalah volume ya. Volume itu dalam satuan liter. Nah, karena ini air, maka kerapatan air itu 1 gram per mililiter. Artinya, kalau airnya 400 gram, maka jumlah volumenya juga adalah 400 mililiter ya. Nah, 400 mililiter itu sama dengan 0,4 liter. Maka untuk mencari molaritasnya ya, ini sama dengan N per V ya. Tadi diketahui N-nya itu 0,2 ya, jadi kita di sini tulis 0,2. Sorry. Nah, ini ya. N-nya tadi 0,2, lalu V-nya itu 0,4 liter, karena 400 mili itu sama dengan 0,4 liter ya. Jadi molaritasnya adalah 0,5 molar. Atau kalau ditulis itu M besar ya, itu sama saja dibacanya molar. Jadi 0,5 molar ya. Nah, sekian saja materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.